Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga di pagi hari ini kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dapat kembali menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah. Semoga ibadah subuh kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak bosan-bosan pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kejahilan ke alam yang terang benderang, yang penuh dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita ini nantinya akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada di tanggal 15 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab lain dan tak bukan tujuan hidup kita ni semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Di dalam surah Az-Zariyat Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Semoga apa yang kita lakukan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita uraikan sebelum-sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk mengirimkan surah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kepada karib kerabatnya, kepada keluarganya, kepada para istrinya, kepada orang yang mengikutinya, kepada para ulama, kepada orang tua kita, sanak saudara kita, kemudian terutama pengarang kitab ini, agar mereka ditempatkan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang banyak persoalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang kurang sehat dan saudara kita juga cepatlah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa sunat bagi kita sebelum tidur itu, jadi jangan kita tidur dulu, sebelum kita baca sebanyak 300 ayat. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam golongan orang-orang yang abid, golongan daripada hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dan jangan pula kita dicatat termasuk golongan orang-orang yang ghafilin, yakni orang-orang yang lalai. Kemudian daripada itu yang lebih eloknya dibaca surah itu, ayat itu sebanyak 1000 ayat. Niscaya lebih bagus daripadanya. Kemudian dibaca pula 3 surah. Surah apa? Surah Tabarok hingga akhir Quran. Jadi boleh dipilih dari Tabarok sampai akhir. Dan jika tiada mengetahui akan dia, minimal membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Berapa banyak? Itu 250 kali. Jadi sebelum kita tidur, ya bacalah. Tak dapat baca yang panjang, yang pendek jadilah. Kalau kita bacanya pelan-pelan cukup lama. Tapi kalau kita lancar, cepat-cepat tak apa-apa. Silakan. Kemudian Rasulullah SAW kata beliau, tiada tidur ia hingga membaca akan surah Alif Lam Mim Sajadah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sebelum beliau tidur, dia baca surah Alif Lam Mim Sajadah dan termasuk juga surah Tabarok. Itu disunatkan itu. Dan lagi katanya soyakianya atas muazzin. Jadi berkenaan tentang baca Quran tadi, kan termasuk di antara golongan 3 golongan kemarin itu kan, yang nanti akan mendapatkan naungan di aras. Kemarin sudah kita uraikan juga, di antaranya imamun adil, yang kedua muazzin, yang ketiga orang yang baca Quran. Sekarang kita nyambung lagi, dan lagi katanya soyakianya atas muazzin itu dapat memelihara akan daripada tersalah. Jadi muazzin itu memang harus tahu juga bacaan-bacaan yang dibaca azan itu apa kan. Yang pendek baca pendek, yang panjang baca panjang, yang hurufnya itu yang bagus. Sebab kan kalau orang muazzin itu suaranya bagus, orang tersentuh nanti. Makanya memang syarat jadi imam muazzin itu ada syaratnya juga. Termasuk tampilnya ganteng, gagah juga itu. Maka kita sampaikan kemarin, imam itu andaikan sama-sama orangnya faqih, sama-sama orangnya qori, yang sekok sudah keluarga, yang sekok belum, yang keluarga yang lebih utama. Kebetulan kedua-duanya sudah keluarga, yang sekok bini sekok, yang sekok bini dua, yang bini dua dulu kan. Nah itu kan beda. Yang banyak kan beda dengan yang sedikit. Nah, kalau kita kan tak ada macam tunian, dah ketik si koko, ya sekok beda habis kata orang kan. Nah, karena adil itu payah jadinya, ya. Jadi dapat menjaga daripada kesalahan bacaan. Terutama ketika baca syahadat itu kan ada dua, syahadat Allah dan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu harus bacaannya sinnya sin besar, jangan sin kecil pula. Nah, itu kan. Dan mengetahui pula dengan waktu. Kalau masuk waktu ya baru azan. Lain nak belajar kan, lain.
Jika waktu belum masuk, azan duluan. Nah, itu. Ini kadang-kadang kan ada anekdot pula. Ketika masuk waktu, karena kan banyak itu organ tunggal. Nabu beduk diolah, muazin diolah, imam diolah, makmum diolah. Kalau itu kan ada ketik orang kan. Baca doa dia juga lah. Jadi akhirnya macam mana lah kata anak muda kan, supaya mengumpulkan ramai-ramai orang. Tiba-tiba tu belum waktu masuk lah azan. Orang tadi marah kalau datang kalau ke masjid. Ngapa kau ke azan? Waktu kan belum masuk. Iya. Ya kalau aku azan waktu masuk kamu dah datang. Nah kalau macam aku azan belah dulu, tak apa-apalah. Nah, dia nampaknya nyel-nyelnya baru datang. Yang lazimnya datang. Nah, itu. Jadi artinya seorang muazzin harus tahu masuk waktu atau tidak. Maka jangan diobang melainkan kemudian daripadanya masuk waktu, melainkan bang pajar. Maka di Mekah Saudi itu kalau subuh itu 2 kali azan. Kita kan tak macam tunian. Boleh. Siapa nak buat tak apa juga. Tapi kaget marah orang. Negara kita ni kan mohon maaf kan, suara azan biar agak kuat dikit. Kadang-kadang ya kita kan hidup berdampingan. Kalau di Mekah Madinah itu kan memang umat Islam kalau ada ketik yang lain. Maka 2 kota suci itu tidak ada umat yang lain kecuali Muslim kalau. Kecuali kalau kita sudah di daerah apa nama itu? Mana itu? Di luar situ kan? Di luar situ lain. Jadi kalau lah masuk kota, ibu kotanya Riyadh kayak Riyadh, itu kan ibu kota. Tapi kalau 2 itu kan haramain, 2 tanah haram. Nah, itu beda ya. Ya kalau kita nak buat, Pak Ustadz boleh tak kita azan 2 kali? Boleh asal sudah sepakat. Nah, sepakat silakan. Jam 3 subuh lah sudah azan. Tapi azan banguni orang, bukan sholat subuh. Nah, iya, bab kita ni kan kadang-kadang kalau ada orang azan, kalau tak masuk waktu mungkin ada faktor lain. Azan tu bukan masuk waktu be. Kadang-kadang ketika ada musibah, ada angin puting beliung, ada kebakaran, kita dianjurkan juga untuk azan. Dulu waktu kami masih kecil, orang-orang tua kita, datuk-datuk nak pergi haji itu kan naik tongkang, itu diazankan dulu. Sekarang kayak gitu juga, nak berangkat diazankan. Itu baik, bagus. Dimana kita mengumandangkan asma Allah. Daripada dengar musik, enak dengar itu. Jadi tergugah. Ya, nak azan itu pengen lagu sika boleh, lagu apa boleh, silakan. Tergantung bagaimana budaya kita. Kalau azan jam 3 nak terkena tu betul. Itu pula. Takut kalau kita ni kena tak biasa, tak lazim, buat orang tanda tanya pula. Kenapa? Mungkin ngigo tak apa kata. Padahal tak lah pula kan. Kalau di tempat lain, kalau di Madinah gitu kan. Jadi itu namanya azan ketika bang pajar. Yakni bang dahulu daripada masuk waktu sholat subuh. Dikira-kira lah gitu. Jadi bangun orang dulu, habis itu baru azan berikutnya. Itu pun menjelang sholat subuh itu agak lama juga jeda. Jam dia 2 jam. Tak nyampe wak. Kalau menjelang sholat subuh itu paling apa setengah jam tak berapa saya juga itu. Itulah kira-kiranya. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muazzin jangan mengambil upah. Ini kan ikhlas. Ikhlas. Kalau kasih orang ala kulli hal. Ya, tak apa-apa, tapi jangan pula aku azan kau sekian, tak boleh. Naklah ketika azan ngadap kiblat. Ngadap kiblat.
dengan mukanya pada takbir. Nah, gini kan, gitu. Dan 2 kalimat syahadat dan berpaling dengan mukanya ke kanan dan ke kiri. Ketika kapan? Ketika pada menyebutkan kalimat hayya 'alas shalah. Boleh kanan kiri. Nah, gitu. Jadi ketika menyebutkan kalimat itu kita boleh kanan kiri. Nah, jadi disebutkan di sini dan berpaling dengan mukanya ke kanan dan ke kiri pada kata hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu. Dan apabila bang maghrib, nah kan kita ni kan kena di antara masjid musholla kita kok memang tidak lazim. Habis orang azan maghrib kita kan tidak ada pakai solat sunat qabliyah. Tapi memang ada di antara musholla masjid itu memang tradisi lazimnya pakai solat sunat qabliyah. Tapi kalau kita dah ketik disunatkan duduk dulu muazin tadi. Setelah itu baru dia qomat. Nah, dalam kitab kayak itu disunatkan. Nah, ya. Jadi dan apabila bang maghrib hendaklah duduk sedikit antara bang dan iqamah. Habis dia tadi itu azan duduk sebentar. Habis itu tegaklah lagi langsung qomat. Ini khusus untuk maghrib. Ya. Memang ada kitab yang menganjurkan tidak jadi masalah kalau kita ingin melaksanakan salat sunat qabliyah. Ya. Mungkin dikarenakan apa waktu maghrib itu mungkin pendek. Dan juga termasuk di antara ada kan salat sunat itu kan memang yang dituntut antara qabliyah dan ba'diyahnya. Misalnya yang termasuk yang kuat itu qabliyah isya, ba'diyah isya, qabliyah subuh, qabla zuhur, ba'da zuhur, qabla asar. Dan diantaranya ada dan ba'da maghrib dan tidak disebutkan di situ qabla maghrib. Tapi ulama juga tidak jadi masalah, boleh kita melaksanakan sholat sunat qabliyah maghrib. Nah, tapi kalau kita kan tidak lazim, ya. Nah, sama dengan ini kan kesepakatan juga. Misalkan menentukan jarak antara azan dan iqamah. Misalnya kita buat 10 menit. Nah, andaikan mungkin ada saudara kita ini jauh tempatnya atau 1/4 jam, silakan kesepakatan. Kecuali waktu maghrib, waktunya singkat. Kalau isya kan panjang. Isya panjang. Nah, kalau waktu-waktu itu kita lihat juga, tergantung kesepakatan kita. Sama dengan misalkan kita lah tahu makmum kita kan ini kan jelas orangnya. Kita nanti ketika sujud akhir kita panjang-panjang, tidak apa-apa doanya. Nah, tapi asalkan kita sepakat. Tapi kalau tidak sepakat, banyak yang kecil-kecil, apalagi banyak yang tua-tua, apalagi ibu yang menyusui, bentar-bentar anak nangis. Maka kan pernah Nabi itu kan gitu. Dia jadi imam itu nengok situasi makmumnya. Jadi kalau makmumnya banyak ibu-ibu yang menyusui, maka menyesuaikan. Jadi banyak yang gaek-gaek macam itu juga. Nah, kadang-kadang orang anak-anak muda ni, apalagi sholat tarawih kan milih-milih. Lihat imamnya muda apa tua. Kalau yang muda mungkin agak cepat, yang tua agaklah lambat. Gigi berapa? 1 apa 3? Pilih-pilih pula itu. Nah, itu yang susahnya dah. Sama yang penting terpenuhi syarat rukunnya dan lain sebagainya. Ya. Jadi dianjurkan juga tadi, disunatkan juga ketika seorang muazin menyebutkan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah sambil menggelengkan kepala kanan dan ke kiri. Boleh tak apa-apa. Itu dibolehkan. Dan makruh bagi orang yang junub.
dia lagi junub, azan makruh, dibenci. Maka carilah orang yang tidak berhadas, dia suci. Nah itu. Tapi kalau andaikan dia ketik lagi waktu lah masuk orang kodiok lah, ada lah kuliah, tapi yang junub dah usah, atau dia belum baru wudu. Tapi alangkah eloknya dia bersuci, ya, baik hadas yang besar ataupun hadas yang kecil. Wallahu a'lam bishawab.